Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati kepada Ibu Dwi selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Qur'an Perspektif Pendidikan Islam dan teman-teman yang saya cintai. Perkenankan, nama saya Reni Matafiani dari kelas 1B ingin mempresentasikan mengenai materi munasabah dalam Al-Quran. Dalam materi munasabah dalam Al-Quran ini, rumusan masalah yang akan dibahas yaitu 1. Pengertian dari munasabah. Yang kedua adalah dasar-dasar pemikiran tentang adanya munasabah. Yang ketiga yaitu macam-macam munasabah, dan yang keempat adalah urgensi mempelajarinya, dan yang kelima adalah bagaimana ilmu munasabah itu sebagai pendidikan dalam pendekatan dalam materi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari munasabah. Munasabah dari segi etimologi adalah hubungan antara dua atau lebih, sedangkan secara terminologi munasabah ialah pengetahuan tentang makna yang terkandung dalam pernyataan Al-Quran. Nah, ungkapan yang senada juga diungkapkan oleh Imam As-Suyuti bahwasanya munasabah adalah keserupaan atau kedekatan di antara sebagian ayat, surat, dan kalimat-kalimat yang berakibat hubungan atau korelasi kata. Yang mana hubungan ini boleh jadi dalam bentuk korelasi makna ayat, bentuk dalam pikiran, kesetaraan, atau hubungan perlawanan. Dan munasabah juga berarti penguatan, penafsiran, dan badal. Nah, ada beberapa pengertian munasabah menurut para imam besar. Yang pertama, yaitu menurut Imam Az-Zarkasi, munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami tatkala dihadapkan oleh akal, adapun pasti akal itu akan menerimanya. Sedangkan munasabah menurut Ibnu Al-Arabi bahwasanya yaitu keterikatan antara ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai satu kesatuan makna dan kesatuan redaksi. Nah, materi yang kedua yaitu mengenai dalil-dalil adanya munasabah atau adanya ilmu munasabah. Nah, ilmu munasabah itu disebut juga tanasubil ayati waswari, yang pertama kali dicetuskan oleh Imam Abu Bakar An-Naisaburi yang wafat pada tahun 324 Hijriah. Nah, ada dua pihak yang menyatakan benarkah adanya ilmu munasabah tersebut. Nah, dari pihak pertama yaitu yang mengatakan secara pasti bahwa pertalian yang erat antara surat dengan surat dan ayat dengan ayat atau munasabah itu ada karena dalam hal ini munasabah itu berarti suatu pengetahuan yang diperoleh secara akli dan bukan diperoleh oleh tauqifi. Dengan demikian, akallah yang berusaha mencari dan menemukan hubungan-hubungan pertalian dan keserupaan antara sesuatu itu. Nah, demikian Az-Zarkasi mengungkapkan pendapatnya tentang persoalan munasabah atau pihak yang pertama. Nah, pendapat yang lain yang mengatakan adanya munasabah dalam Al-Quran itu dikemukakan oleh mufasir, di antaranya As-Suyuti, Al-Qattan, Fazlur Rahman, dan lain-lain. Nah, pihak kedua ini mengatakan bahwa tidak perlu adanya munasabah ayat sebab peristiwa-peristiwa tersebut saling berkelainan. Nah, Al-Quran itu disusun dan diturunkan secara diberi ke hikmah secara tauqifi dan tersusun atas petunjuk Allah. Nah, terlepas dari kedua pendapat di atas atau pendapat yang saya ungkapkan ini,
munasabah ini telah merupakan bagian tak terpisah dari ulumul Al-Quran. Apakah adanya munasabah itu secara ijtihadi atau tauqifi? Barangkali akan ada dapat dijawab ketika memperhatikan telaah tentang kaitan ayat dengan ayat dan surat dengan surat. Kemudian materi yang ketiga yaitu mengenai macam-macam munasabah. Nah, dalam buku Pengantar Ulumul Quran edisi revisi Profesor Dr. Andes Haji Rosihon Anwar MAG ini dijelaskan mengenai macam-macam munasabah dalam halaman 182 yang menjelaskan bahwa secara umum munasabah itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah munasabah eksternal atau kharijiyah, yang diantaranya yang pertama adalah munasabah antara ayat pada surat yang sama. Yang kedua yaitu munasabah ayat dengan surat yang sama, dan yang ketiga yaitu munasabah awal dan ujung surat, dan yang keempat adalah munasabah fasilah beberapa ayat dengan ayat yang mengakhirinya, dan yang kedua yaitu munasabah internal dakhiliyah. Yang pertama dibagi yaitu munasabah antara surat dan satu surat dengan surat sebelumnya atau setelahnya, dan yang kedua adalah munasabah penghujung surat dengan awal surat setelahnya, dan yang ketiga yaitu munasabah awal surat dengan awal surat setelahnya. Nah, menurut Imam As-Suyuti bahwa macam-macam munasabah itu dibagi beberapa bagian, yaitu yang pertama yaitu munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. Nah, As-Suyuti menyimpulkan bahwa munasabah antara satu surat dengan surat sebelumnya itu berfungsi untuk menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya. Contohnya dalam surat Al-Fatihah ayat 1 yang ungkapan adalah Alhamdulillah. Nah, ungkapan ini berkorelasi dengan surat Al-Baqarah surat kedua ayat 152 dan 186. Nah, dari penjelasan tersebut berkaitan dengan munasabah macam ini, yaitu adalah uraian yang baik yang dikemukakan Nas Abu Zaid. Ia menjelaskan bahwa hubungan khusus surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah merupakan hubungan statistika kebahasaan, sementara hubungan-hubungan umum lebih berkaitan dengan isi dan kandungannya. Nah, hubungan statistika kebahasaan ini tercermin dalam kenyataan bahwa surat Al-Fatihah diakhiri dengan doa Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, doa ini mendapatkan jawabannya dalam permulaan surat Al-Baqarah Alif Lam Mim. Nah, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Atas dasar ini, kita dapat menyimpulkan bahwa teks tersebut berkesinambungan. Nah, seolah-olah ketika mereka memohon hidayah atau petunjuk ke jalan yang lurus, dikatakanlah kepada mereka petunjuk yang lurus itu engkau minta itu adanya Alkitab atau Al-Quran. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu munasabah antar nama surat dan tujuan turunnya. Nah, setiap surat mempunyai tema pembicaraan yang menonjol dan itu tercermin atas namanya masing-masing, seperti surat Al-Baqarah yaitu surat yang kedua, surat Yusuf surat yang ke-12, surat An-Naml yaitu 27, dan surat Al-Jin surat ke-72. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 73 yaitu menceritakan mengenai lembu betina. Dalam surat Al-Baqarah yang ceritanya adalah inti pembicaranya yaitu mengenai kekuasaan Tuhan membangkitkan orang mati.
Dengan perkataan lain, tujuan surat ini adalah menyangkut kekuasaan Tuhan atau Allah dan keimanan kepada hari kemudian atau hari sampai hari akhir. Pembahasan yang ketiga adalah munasabah antar bagian suatu ayat. Nah, munasabah antar bagian surah sering terbentuk pola munasabah atau dot, yaitu perlawanan, seperti terlihat dalam surat Al-Hadid, yaitu surat ke-75 ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir, yang artinya dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, antara kata yaliju atau masuk dengan kata yakhruju keluar, serta kata yanzilu atau turun dengan kata ya'ruju atau naik, terdapat korelasi perlawanan. Contoh lainnya adalah kata al-azab dan ar-rahman dan janji baik setelah ancaman. Nah, munasabah seperti ini dapat dijumpai dalam surat Al-Baqarah, yaitu surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surat Al-Maidah. Kemudian yang keempat, pembahasan mengenai munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. Nah, munasabah ayat yang letaknya berdampingan ini sering terlihat dengan jelas, tetapi sering pula tidak jelas. Nah, munasabah antar ayat terlihat dengan jelas umumnya menggunakan pola ta'kid atau penguat atau tafsir penjelas, i'tirad atau bantahan, dan tasydid atau penegasan. Nah, yang pertama, munasabah antara ayat ini menggunakan pola ta'kid, yaitu apabila salah satu ayat atau bagian ayat memperkuat makna atau bagian ayat yang terletak sampingnya. Kemudian contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dan yang kedua adalah munasabah antar ayat yang menggunakan pola tafsir. Apabila satu ayat atau bagian ayat tertentu ditafsirkan maknanya oleh ayat atau bagian ayat yang di sampingnya. Yang ketiga yaitu munasabah antar ayat menggunakan pola i'tirad. Apabila terletak satu kalimat atau lebih tidak ada kedudukannya dalam i'rab, struktur kalimat, baik di pertengahan kalimat atau di antara dua kalimat yang berhubungan maknanya. Dan yang keempat, adapun munasabah antara ayat menggunakan pola bentuk tasydid, apabila satu ayat atau bagian ayat yang mempertegas arti ayat yang terletak di sampingnya. Nah, munasabah antar ayat yang tidak dijelaskan dalam dapat dilihat melalui Quran atau Qur'in ma'nawiyah atau hubungan makna yang terlihat dalam 4 pola munasabah, yaitu at-tanzir, yaitu perbandingan. Yang kedua adalah al-mudodat atau perlawanan. Yang ketiga istitrod atau penjelasan lebih lanjut. Dan yang keempat yaitu at-takhalus atau perpindahan. Nah, munasabah yang berpolakan
tanzil terlihat pada adanya perbandingan antara ayat-ayat yang berdampingan. Yang kedua, munasabah yang berpolakan al-mudodat terlihat adanya perlawanan makna antara satu ayat makna yang lainnya yang berdampingan. Yang ketiga yaitu munasabah yang berpolakan istidrod. Istidrod terlihat pada adanya penjelasan lebih lanjut dari suatu ayat. Dan yang terakhir adalah pola munasabah tahalus terlihat pada perpindahan dari awal pembicaraan pada maksud tertentu secara halus. Misalnya dalam surat Al-A'raf, mula-mula Allah berbicara tentang para nabi dan umat terdahulu, kemudian tentang Nabi Musa dan pengikutnya, yang selanjutnya berkisah tentang Nabi Muhammad dan umatnya. Penjelasan yang kelima yaitu munasabah antar suatu kelompok ayat dan kelompok ayat di sampingnya. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20, misalnya Allah memulai penjelasannya tentang kebenaran dan fungsi Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam kelompok ayat-ayat berikut dibicarakan tentang kelompok manusia dan sifat-sifat mereka yang berbeda-beda, yaitu mengenai mukmin, kafir, dan munafik. Dan yang keenam yaitu mengenai munasabah antar fasilah atau pemisah dan isi ayat. Nah, macam-macam munasabah ini mengandung tujuan-tujuan yang tertentu. Di antaranya adalah untuk menguat atau tamkin makna yang terkandung dalam suatu ayat. Misalnya pada surat An-Naml ayat 80 yang artinya sesungguhnya kami tidak dapat menjadikan orang-orang mati mendengar dan tidak pula menjadikan orang-orang yang tuli mendengar panggilan apabila mereka telah berpaling membelakangi. Nah, Quran surat An-Naml ayat 80. Nah, kalimat idza walau mudbirin apabila mereka telah berpaling ke belakang atau membelakangi merupakan penjelasan tambahan terhadap makna as-saum, yaitu orang. Kemudian penjelasan mengenai munasabah yang ketujuh, yaitu munasabah antar awal surat dengan akhir surat yang sama. Nah, tentang munasabah semacam ini, As-Suyuti telah mengarang sebuah buku yang berjudul Marosid at-Toli fil Tanasub al-Muqati wa al-Mutali, yang contohnya munasabah ini dalam surat Al-Qasas, yaitu surat ke-28 yang bermula dengan menjelaskan perjuangan Nabi Musa dalam berhadapan dengan kekejaman Fir'aun. Atas perintah dan pertolongan Allah, Nabi Musa itu berhasil keluar dari Mesir dengan penuh tekanan. Nah, di akhir surat Allah menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad yang menghadapi tekanan dari kaumnya, dari janji Allah atas kemenangannya. Nah, kemudian jika di awal surat dikemukakan bahwa Nabi Musa itu tidak akan menolong orang kafir, munasabah di sini terletak dari sisi kesamaan kondisi yang dihadapi oleh kedua nabi tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai munasabah antara penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Dan ini yang terakhir yaitu yang ke-8. Nah, jika diperhatikan pada setiap pembukaan surat akan dijumpai munasabah dengan akhir surat sebelumnya, sekalipun tidak mudah untuk mencapainya. Misalnya pada permulaan surat Al-Haddad, surat ke-57 dimulai dengan tasbih, yang artinya semua yang berada di langit dan yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Hadid yang pertama, yaitu ayat ini bermunasabah dengan akhir surat sebelumnya, yaitu Al-Waqi'ah
surat ke-56 yang memperintahkan bertasbih, yang artinya maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Quran surat Al-Waqiah ayat 96. Yang kemudian permulaan ayat surat Al-Baqarah yaitu Alif Lam Mim. Nah, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 2. Nah, ayat ini bermunasabah dengan akhir surat Al-Fatihah ayat 1, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran surat Al-Fatihah ayat 7. Materi yang keempat yaitu mengenai urgensi dari mempelajari ilmu munasabah. Nah, para ulama bersepakat bahwa Al-Quran ini yang diturunkan dalam tempo 20 tahun lebih mengandung macam-macam hukum karena sebab yang berbeda-beda. Sesungguhnya memiliki ayat-ayat yang mempunyai hubungan erat hingga tidak perlu lagi mencari asbab nuzulnya. Karena petautan satu ayat dengan ayat lainnya sudah tidak mewakilinya. Berdasarkan prinsip itulah Az-Zarkasi mengatakan bahwa jika tidak ada asbab an-nuzul, yang lebih utama adalah mengungkapkan atau mengemukakan munasabah itu sendiri. Nah, lebih jauh lagi kegunaan mempelajari ilmu munasabah itu sendiri yaitu dijelaskan dalam beberapa poin. Poin yang pertama yaitu dalam mengembangkan bagian anggapan orang bahwa tema-tema Al-Quran itu kehilangan relevansi antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Nah, contohnya terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 189 yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji, dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa, dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran surat Al-Baqarah ayat 189. Nah, orang-orang membaca ayat tersebut akan bertanya-tanya, apakah korelasi antara pembicaraan bulan sabit dengan pembicaraan mendatangi rumah? Dalam menjelaskan munasabah antara kedua pembicaraan itu, nah, Az-Zarkasi menjelaskan sudah diketahui bahwa ciptaan Allah mempunyai hikmah yang jelas dan mempunyai kemaslahatan bagi hamba-hambanya, maka tinggalkanlah pertanyaan tentang hal itu dan perhatikanlah sesuatu yang engkau anggap sebagai kebaikan, padahal sama sekali bukan merupakan sebuah kebaikan. Nah, yang kedua yaitu mengetahui atau persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran. Nah, baik antara kalimat atau antar ayat maupun antar surat, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya. Dan yang ketiga yaitu dapat diketahui mutu dan tingkat kebalaghatan bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimat yang satu dengan yang lainnya, serta penyesuaian ayat atau surat yang satu dan yang lainnya. Dan yang poin keempat yaitu urgensinya adalah dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat yang lainnya.
Kemudian yang terakhir, pembahasan yang kelima yaitu ilmu munasabah sebagai pendekatan dalam pendidikan Islam. Nah, dalam konteks ini pendidikan Islam, konsep munasabah dapat dijadikan sebagai sebuah pendekatan, bahwa pendekatan ini bersifat aksiomatis yang menyatakan pendirian, filsafat, dan keyakinan. Walaupun hal ini tidak mesti dibuktikan, ia terkait dengan serangkaian asumsi mengenai hakikat pembelajaran. Artinya, munasabah di sini yaitu dijadikan sebagai sebuah pendekatan dalam pendidikan Islam yang menjadi aksioma dasar yang digunakan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Nah, dalam proses pendidikan Islam ini lebih rinci lagi, guru sebagai pendidik harus memahami kesesuaian dalam perencanaan terhadap di dalamnya antara RPP, kemudian satu RPP dengan RPP yang lainnya, silabus satu dengan silabus yang lainnya, dan RPP dengan silabus. Nah, lebih luas lagi kesesuaian antara RPP tingkat SD atau MI dengan RPP tingkat SMP atau MTS. Begitu juga dalam hal pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, RPP harus sesuai dengan yang dilakukan di kelas, dan begitu seterusnya. Artinya, unsur satu dalam pendidikan adalah keserasian dan bukan dipahami secara terpisah. Nah, kasus yang masih banyak terjadi adalah banyak sekali guru yang tidak memahami paradigma yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, asumsi mereka hanya berkutat pada bahwa mengajar itu adalah sebuah profesi, sedangkan asumsi tersebut berimbas pada pendidik yang itu selesai dalam persoalan teknis prosedural saja. Nah, walaupun efek itu juga disebabkan sebuah kebajikan atau kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam penggunaan munasabah sebagai pendekatan baik bagi pendidik ini, kepala sekolah maupun mengambil kebijakan jelas bersifat ijtihad. Nah, ini hanya salah satu upaya untuk mengambil sebagai pendekatan yang baik gitu. Kemudian atau sebagai untuk mengambil hikmah dari sejarah perjalanan Al-Quran, yang ini konteksnya adalah pendidikan Islam. Nah, munasabah dalam RPP, keterkaitannya antar RPP harus dilihat dari cakupan materi yang disesuaikan juga dengan kemampuan peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangan kognitifnya. Nah, selanjutnya dapat disusun keterkaitan antara RPP seperti RPP dalam satu semester. Kemudian juga RPP juga harus disesuaikan dengan silabus. Yang selanjutnya, RPP juga harus berkesinambungan dengan pembelajaran atau proses pembelajaran yang dilakukan. Sekian penyampaian materi presentasi mengenai munasabah dalam Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya masih banyak kekurangan atau salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.